ini dia nah. Berapa tadi? 40. Bisa membuat mikroba dan meniru mikroba yang asli. Nanti yang akan menentukan adalah media ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman petani dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini ya, kita akan coba review ya, dari mall yang pernah kita buat ya 1 minggu yang lalu ya. Jadi mall ini sudah lebih kurang 6 atau 7 hari ya. Kemarin kita telah membuat mall ini, yaitu Mall Sao ya. Yaitu seperti yang saya katakan bahwa mall ini akan bisa efektif ya setelah 5 atau 7 hari ya. Ini sebenarnya sudah hari ke-6 atau hari ke-7. Kita lihat saja apakah mall ini sudah jadi ya. Kita lihat bagaimana kondisi mallnya. Oh, ini bukan mall ya. Ini apa? KRR ya? KRR aktif. Nah, ini dia nah ini kondisi mallnya sudah jadi ya. Kita harus memang baunya memang udah manis sekali ya. Ini udah jadi ini. Nah, namun apakah mall ini sudah jadi atau enggak? Memang pertama kita bisa lihat atau rasakan dari bau ya, kemudian dari tekstur, kondisi dari medianya ini ya. Jadi medianya kayaknya yang airnya sudah di bawah, kemudian yang ampasnya itu sudah di atas ya. Dan baunya pun juga udah sangat ya, udah seperti bahan fermentasi ya, asam-asam manis ya. Namun walaupun kondisinya seperti ini, kita juga belum bisa memastikan apakah mikroba yang kita pancing itu sudah ada enggak di dalamnya ini. Nah, makanya untuk bisa memastikannya ya, kita harus melihatnya di bawah mikroskop ya. Jadi tidak ada cerita, tidak ada cara lain ya, kecuali adalah dengan melihatnya di bawah mikroskop ya. Ini tadi sampelnya sudah saya ambil ya. Kita sudah siapkan mikroskopnya. Kita lihat bagaimana kondisinya, apakah memang mikrobanya sudah ada atau belum ya. Ini tadi sampelnya sudah saya ambil ya, karena proses ini agak panjang prosesnya ya. Karena kita ambil sampel, kemudian kita kasih cairan tertentu ya. Ini udah pembesaran berapa tadi? 40. Ini kok belum hidup ya. Jadi ini mikroskopnya harus dikontakkan ke listrik ya, kalau itu dia tidak bisa hidup ya. Oke, ini udah sangat banyak sekali ya, udah sangat beragam sekali ya bentuk mikroba yang ada di dalamnya. Oke, nanti kita akan coba videokan ini dan ditayangkan ya. Oke, udah dapat pastikan mikrobanya sudah ada ya. Nah, namun untuk bisa kita lebih mengaktifkan ya, atau bisa meningkatkan mikroba yang di sini. Kalau seandainya ini kita gunakan sebenarnya sudah bisa ya. Tapi kita ingin bagaimana mikroba yang di dalam ini bisa meningkat ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Ayah Manjal itu, bahwa mikroba ini ya masih pangkatnya itu masih prajurit yaitu masih garis 1. Nah, kita ingin meningkatkannya, mikroba ini menjadi, dia adalah berpangkat jenderal ya, yaitu di atas pangkat 4 atau pangkat 5. Tapi kalau seandainya kita lihat mikroba yang pernah dibuat oleh si Ayah dengan KRR itu ya, itu pangkatnya itu adalah sudah pangkat berapa? Di atas 10 ya, ada yang 17, 15, 14 dan ada yang 18 ya. Nah, namun sebelum kita tapi sebelum kita akan coba
mempraktekkan bagaimana cara kita meningkatkan ya pangkat dari mikroba yang ada di Molsau ini ya. Kita akan coba dulu cerita tentang KRR ya. Jadi karena satu-satunya yang baru saya tahu ya untuk alat meningkatkan mikroba ini menjadi pangkatnya lebih tinggi, itu adalah KRR ya. Jadi memang apa boleh buat, kita masih harus berkiblat ya dengan produk si ayah manjal ya. Nah, kita lihat dulu apakah memang betul mikroba KRR itu akan bisa meningkatkan sebuah mall yang kita buat dengan Molsau itu ya. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan coba review ya, apa saja yang mikroba yang dikatakan si ayah itu ada dalam KRR ini. Ini KRR ya. Ini KRR ya. Tapi KRR ini sebenarnya sudah kosong ya, tapi saya sudah isi dengan yang sudah diaktifkan ya. Ini mikroba aktif ya. Ini mikroba aktif ya. Ini mikroba aktif ya. Ini baru 3 bulan ya. Jadi dia masih aktif sekali, tapi memang ingat ya, nanti aktifnya ini akan berlaku sampai dia 2 tahun memang, tapi sekali 6 bulan tetap kita harus kasih makan terus ya dengan gula aren ya, agar dia jangan dorman ya. Nah, oke, kita coba review dulu secara singkat ya. Ada 11 ya sebenarnya adalah unsur-unsur yang masukkan si ayah ini, termasuk adalah mikroba ya. Jadi mikroba pertama itu katanya yang ada dalam KRR itu adalah mikroba pemecah unsur ya. Nah, kemungkinan dari mikroba pemecah unsur itu salah satunya adalah namanya Aspergillus niger ya. Nah, ini mikrobanya namanya ya. Nah, tapi apakah dari Aspergillus niger ini jenis famili-famili yang lain itu kita tidak tahu ya. Walau alam kita tidak bisa memastikan, tapi adalah jenis inilah kalau saya bila katakan mikroba pemecah unsur itu adalah itu. Yang kemudian katanya adalah mikroba pengurai fosfor yaitu P. Nah, kemungkinannya ada mikroba yang ditingkatkannya menjadi pangkat 18 atau 14 itu adalah kemungkinannya adalah bakteri Bacillus ya, dan kemudian bakteri Pseudomonas ya. Kemudian dikatakannya lagi adalah mikroba penambat N. Nah, ini penambat N ini kemungkinan itu adalah Rhizobium dan Azotobacter ya. Ini mikroba yang memungkinkan yang ada dalam itu. Tapi ini udah di atas pangkat 10 semua ya diberikannya. Kemudian keempat itu adalah mikroba pengurai residu. Nah, kemudian ini udah sering kita sebutkan ya, adalah Bacillus subtilis dan kemudian Pseudomonas. Kemudian ada katanya adalah mikroba pelarut K, yaitu adalah Acinetobacter ya, Acinetobacter. Ini juga di atas 10 pangkatnya, sudah ada dalam dalam KRR itu. Kemudian mikroba penghasil phytohormon, yaitu adalah mikroba Azospirillum ya. Jadi Azospirillum. Nah, kemudian mikroba fotosintesis ya. Nah, fotosintesis adalah bakteri fotosintesis seperti itu ya. Itu ada situ ada fotosintesis yang juga saya punya ya. Nah, kemudian dalam KRR itu beliau tuh memasukkan enzim ya. Pertama adalah enzim amilase, lipase dan protease ya. Jadi amilase adalah untuk pemecah karbohidrat. Ini udah sebenarnya sih. Nah, dia. Nah, enzim ini dalam sebuah dekomposer itu berfungsi sebagai katalis, yaitu adalah suatu unsur atau zat yang akan mempercepat proses reaksi kimia dalam sebuah unsur. Nah, jadi kalau seandainya ada produk yang menamakannya katalis, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa saja enzim-enzim yang ada di dalamnya, itu sebenarnya bukan katalis. Nah, jadi kalau ada produk katalis, maka dia harus bisa menjelaskan apa saja sih enzim-enzim yang ada di dalam itu, karena enzim inilah yang akan berfungsi mempercepat reaksi kimia itu ya. Nah, kalau tidak jelas ya walau alam kita tidak apa. Nah, cuma hebatnya ketika KRR ini kita lihat di bawah mikroskop itu ya, apa yang terjadi? Yang ada itu hanya satu mikroba saja yang terlihat situ ya. Nah, suatu ketika saya pernah juga bertanya seperti si ayah ini, kok bisa seperti itu ya? Nah, karena beliau itu menyembunyikannya. Jadi dalam ilmu mikrobiologi, proses
menyembunyikan mikroba ini jangan sampai terlihat di bawah mikroskop itu namanya mikroenkapsulasi. Yaitu adalah mikroba yang dilapisi materi tertentu yang membuatnya tidak terlihat. Nah, inilah kalau seandainya nanti teman-teman iseng melihat mikroba yang ada di KRR ini, ya kita tidak akan terlihat ya, hanya sebanyak 11 ini ya mikroba ini. Dia hanya kelihatan satu saja ya. Kenapa? Karena si ayah itu sudah melapisinya dengan materi tertentu sehingga dia itu tidak terlihat di bawah mikroskop ya. Nah, gunanya apa? Ya gunanya katanya jangan sampai ada yang mengkloning. Jadi mikroba ini bisa dikloning ya. Karena kalau dikloning maka orang akan bisa membuat mikroba dan meniru mikroba yang ada di dalam ini. Nah, itu memang itu urusan si ayah ya. Biar aja memang kita menghargai hak intelektual beliau, karena beliaulah yang akan menemukan mikroba ini dan melipat gandakan pangkatnya. Oke, kira-kira memang seperti itu. Kalau jadi memang kalau seandainya nanti ada teman-teman yang punya mikroskop dan melihatnya itu, yang akan dilihat hanya satu saja ya. Karena ini dimasukkannya pada satu materi ini ya, sehingga dia tak terlihat di bawah mikroskop. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas mikroba yang kata si ayah itu adalah mikroba prajurit ya, itu dengan menggunakan itu. Tapi kita juga harus menggunakan media ya. Jadi tanpa hanya dengan memberikan KRR saja, tanpa kita bantu dengan media tumbuh peningkatannya, maka mikroba ini juga tidak akan berkembang ya. Nah, sekarang dalam ilmu mikrobiologi ada beberapa media ya yang selama ini kita kenal untuk bisa meningkatkan sebuah mikroba menjadi lebih tinggi pangkatnya ya, atau mungkin dia bisa lebih banyak ya. Nah, pertama itu adalah air beras ya. Nah, ini kan sering digunakan oleh si ayah ya. Kalau kini kawan-kawan KP2M itu menggunakan air beras ini ya. Kenapa air beras? Karena dalam air beras itu ada karbohidrat, ada pati untuk sebagai penambah energi, ada vitamin dan ada protein. Nah, kemudian apalagi yang akan bisa media yang akan bisa meningkatkan mikroba itu? Pertama air kelapa ya. Jadi kalau kita pakai metode KP2M itu untuk kita bisa meningkatkan mikroba apapun nantinya, beliau menggunakan dua ini, yaitu air beras kemudian air kelapa ya. Kenapa air kelapa? Karena air kelapa itu mempunyai elektrolit ya. Itu adalah bisa menyeimbangkan pH maupun menyeimbangkan mikroorganisme yang ada dalam sebuah unsur yang akan kita tingkatkan itu ya. Nah, di samping itu air kelapa ini mempunyai cukup lengkap ya, mempunyai glukosa, fruktosa, sukrosa, elektrolit, kalium, sodium, magnesium, kalsium dan fosfor ya. Memang luar biasa sekali sebenarnya unsur-unsur yang ada dari kelapa ini ya. Makanya air kelapa itu digunakan untuk bisa meningkatkan ini oleh kawan-kawan KP2M itu ya. Nah, makanya minimal dia itu dipunyai air beras kemudian air kelapa. Kemudian apalagi yang memungkinkan bisa bisa meningkatkan sebuah mikroba itu ya, atau media yang akan meningkatkan. Pertama adalah kaldu nutrien ya. Jadi dalam kaldu nutrien ada pektin, pepton nih ya, ekstrak daging, kemudian garam dan air suling. Ini proses pembuatannya, dan ini susah kita dapat ya. Ini adalah proses yang nggak mungkin kita bisa buat ya, ini adalah produk laboratorium ya. Tapi bisa kita beli ini di lab-lab tertentu ya, ada jual ya. Tapi ini mungkin tidak kita konsumsi. Kemudian apalagi susu ya. Ya, susu ini pun juga adalah penambah, bisa meningkatkan mikroba ya. Karena di susu itu ada laktosa, kemudian ada protein ya. Itu terutama adalah ada kaseinnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa meningkatkan media untuk bisa meningkatkan mikroba itu? Agar ya. Nah, agar ini adalah sangat biasanya dalam lab dulu kita juga sering gunakan agar ini untuk bisa mengembangkan dari mikroba ya. Karena dalam agar ini mempunyai unsur pepton, itu sumber nitrogen atau karbon dan energi bagi mikroba. Nah, biasanya di lab-lab kita biasanya sering menggunakan agar ini ya. Tapi nanti kita gunakan juga ya. Biasanya dia gunakan sedikit saja, yaitu sekitar 20 gram per 1 liter air ya. Nah, kemudian apalagi yang memungkinkan untuk media ini adalah jus buah ya.
atau fermentasi buah ya. Nah, inilah media-media yang memungkinkan untuk bisa berkembang biaknya mikroba itu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan beberapa saja. Terutama kita akan menggunakan itu air beras, nanti saya punya, kemudian air kelapa saya punya, nutrien ini saya nggak punya, susu tadi saya lupa tadi ngambilnya, jus buah fermentasinya saya punya, kaldu daging juga bisa meningkatkan tapi saya nggak punya, kemudian agar ya. Nah, jadi nanti kita gunakan media-media ini saja ya untuk meningkatkan ini. Nanti kita akan fermentasi selama 7 hari lagi ya. Jadi oke, mungkin kita langsung saja untuk mempraktekannya.